Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Pada video kali ini kita akan membahas informatika, yaitu bab 3 tentang bahasa pemrograman. Sebelum mempelajari bahasa pemrograman, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada bab 3 ini. Tujuan pertama adalah memahami algoritma pemrograman. Yang kedua adalah berpikir secara sistematik untuk menganalisis dan memecahkan masalah. Yang ketiga adalah menuliskan algoritma dari sebuah masalah. Yang keempat, menggambarkan algoritma ke dalam flowchart. Yang kelima adalah menerjemahkan flowchart ke dalam bahasa pemrograman. Dan yang terakhir adalah menuliskan kode pemrograman ke dalam program aplikasi pemrograman. Pada bab 3 ini kita akan menekankan pada algoritma dan flowchart. Selanjutnya, apa itu pemrograman? Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki serta memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam bahasa pemrograman. Kemudian, tujuan dari pemrograman komputer adalah untuk membuat suatu program yang dapat melakukan perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si pemrogram. Sebagai contoh, yaitu di komputer atau laptop ada aplikasi pengolah angka, yaitu Microsoft Office Excel, atau kalau di HP kalian bisa kalkulator atau WPS Office yang kemarin kita praktek ya. Nah, aplikasi tersebut bertujuan untuk melakukan pengolahan data angka atau membuat laporan keuangan. Dan seorang yang membuat aplikasi atau software tersebut disebut dengan programmer. Kemudian, langkah-langkah yang harus dilakukan seorang programmer dalam melakukan programan komputer adalah yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, menentukan solusi, yaitu mencari jalan bagaimana masalah tersebut terselesaikan. Yang ketiga adalah memilih algoritma. Pada langkah ini merupakan langkah yang sangat penting. Apabila pemilihan algoritma yang salah, akan menyebabkan program tidak dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, menguji program, yaitu setelah program selesai, maka program harus diuji apakah berhasil atau ada kendala dalam proses. Yang kelima adalah menulis dokumentasi, yaitu merekam proses-proses dalam menulis program serta perkembangan selama pengujian program. Dan yang terakhir adalah melakukan perawatan. Perawatan ini dilakukan setelah program selesai dibuat dan sudah digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, membahas tentang algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah suatu bentuk susunan yang bersifat logis dan sistematis yang bertujuan untuk mencari solusi terhadap suatu masalah. Selain bertujuan untuk memecahkan masalah atau menemukan solusi, algoritma juga bisa digunakan sebagai alat bantu. Agar tujuan tertentu dapat tercapai. Kita bahas nanti. Selanjutnya, karakteristik dari suatu algoritma. Yang pertama adalah tertata dengan baik, yaitu langkah-langkah dalam urutan yang jelas. Jadi tidak ada step berada pada urutan yang salah. Kemudian jelas, yaitu operasi yang digambarkan dipahami oleh suatu komputasi tanpa penyederhanaan lebih lanjut. Jadi algoritma itu harus mudah dipahami oleh siapa saja. Yang ketiga, dapat dihitung secara efektif, yaitu komputasi tersebut sebenarnya dapat melakukan operasi. Kemudian kita memahami tentang algoritma, langsung ke contoh saja ya.
Contoh pertama, kita akan membuat nasi goreng. Kalau kalian belum pernah membuat nasi goreng, akan menjadi suatu masalah. Maka kalian harus mencari resep membuat nasi goreng. Resep membuat nasi goreng ini disebut dengan algoritma. Nah, langkah-langkah algoritmanya yaitu mulai masukkan bumbu, telur, nasi, dan sebagainya sampai selesai. Contoh kedua, berangkat ke sekolah. Apabila kalian sebagai contoh yaitu murid baru, kalian tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh untuk sampai ke sekolah, maka kalian harus mencari rute jalan menuju ke sekolah. Rute jalan ini disebut algoritma. Langkah-langkah algoritmanya yaitu mulai berangkat dari rumah, menuju belok arah barat, dan di perempatan belok kanan, dan seterusnya sampai di sekolah. Yang ketiga, contoh ketiga lagi, adalah kegiatan belajar di sekolah. Waktu kalian baru masuk di sekolah, kalian kan tidak tahu hari ini ya jadwalnya apa aja sih. Nah, kalian harus mencari jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran ini disebut dengan algoritma. Langkah-langkahnya meliputi masuk jam 7 tet, kemudian jam pertama mapel bahasa Indonesia, jam kedua matematika, dan seterusnya. Baik, jadi algoritma ialah suatu urutan. Jadi urutan itu mulai masukkan bumbu, kalau masukkan telur dan sebagainya. Urutan langkah-langkah yang bersifat logis guna menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi algoritma itu tidak melulu tentang komputer. Apapun, kalau kalian ada masalah, langkah yang harus diselesaikan adalah dengan algoritma. Sampai sini paham ya? Semoga dapat memahami tentang algoritma ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.